Salam Pancasila. Banyak teman-teman dan kenalan yang bertanya tentang pendapat saya terhadap statement atau komentar atau kritikan dari Dr. Rika Ciptaning, anggota DPR RI fraksi 9, tentang ketenaga kerjaan, kesehatan, kemasyarakatan lah. Ya, pendapat saya, dia orang yang nggak jelas gitu. Ya, nggak jelasnya kenapa? Karena pertama, dia anggota partai yang mana partai itu adalah pendukung pemerintah. Jokowi kan didukung oleh PDIP, dia dari PDIP. Ya seharusnya dia menciptakan kondusivitas kedamaian, ya, bukan membuat kegaduhan gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia mengomentari atau mengkritik tentang vaksinasi COVID-19 pemerintah ini tidak punya dasar atau tidak punya materi yang cukup, karena dia dokter umum yang ditempuh dalam waktu 12 tahun. Ya nggak tahu kalau 12 tahun itu dia pinter sekali gitu ya, nggak tahu ya. Yang jelas kalau pinter itu kan doktor atau profesor. Nah, dia menolak divaksinasi. Ya, dia menyeret Komnas HAM, ya kan. HAM, hak asasi manusia itu menurut saya, ya, hak asasi manusia Indonesia itu kedudukannya lebih tinggi daripada hak asasi saya pribadi, hak asasi keluarga saya. Ya, kalau saya memaknai tentang hak asasi itu seperti itu. Ya, jadi kalau Rika Ciptaning itu menolak COVID-19, ya sebetulnya nggak perlu teriak-teriak gitu. Kan dia nggak ngitung efeknya, ya gitu. Jadi mengingatkan kembali beberapa dugaan kasus, ya. Dia itu pernah ditolak oleh ID untuk dijadikan Menteri Kesehatan. Kenapa? Karena dia intervensi, ya, diduga intervensi masalah obat bius, obat bius yang ada di botol infus, ya kan. Jadi botol infus itu dari pabrik A ditolak atau dikritik supaya diganti dari pabrik lain gitu. Mungkin ini sama gitu ya. Artinya ketika dia menolak vaksinasi Sinovac, vaksin dari Cina, ya, materi kritikannya nggak cukup gitu, nggak cukup. Karena salah satunya gini, dia bilang belum lolos uji klinis tahap 3 dari Bio Farma. Wong sudah lolos kok, ya kan, sudah lolos. Terus kalau belum lolos ya tentunya nggak disuntikkan ke Pak Jokowi Presiden, ke Pak Panglima TNI, ke Pak Kapolri, ke Raffi Ahmad, ya kan. Ya nggak mungkin seperti itu. Jadi nggak berdasar gitu. Ya kita jadi tahu kualitasnya, ya kan. Saya nggak ngerti waktu itu dia nyalon di mana, terus yang milih siapa gitu, ya. Nah, terus dia itu tidak memikirkan secara makro atau global. Kalau ingat waktu Jokowi debat presiden dulu lawan Sandi Uno kan selalu bicaranya tentang hal kecil gitu, hal kecil. Jadi saya mengira Rika Ciptaning ini mencari panggung, ya, mencari panggung. Nggak ngerti saya itu targetnya kemana, ya, tapi dia mencari panggung dengan cara nggak elegan gitu, ya, nggak elegan. Kalau misalnya saya jadi Bu Mega, malu saya, bener saya malu, ya, karena apa? Dia mengkritik tentang virus ini dangkal sekali, ya. Dia tidak tahu dan tidak mendukung pemerintah. Sebenarnya ini fatal, ya.
Saya juga anti sebetulnya ya, anti obat-obatan kimia dan lain-lain. Saya herbal, tapi dengan adanya program pemerintah ini, saya berpikirnya lebih besar. Kenapa? Yuk kita sukseskan vaksinasi supaya pemutusan rantai penularan COVID-19, supaya ekonomi kembali naik, supaya tidak banyak pembatasan-pembatasan di tiap-tiap wilayah, supaya tidak makin banyak orang terinfeksi. Ya, itu efeknya lebih besar. Ya, lebih besar untuk apa? Kemakmuran rakyat. Jadi kalau Rikap Ciptaning ini pro rakyat, pro-nya yang kecil gitu. Pro yang besar itu ya bagaimana mengembalikan kehidupan rakyat secara normal gitu. Kalau perlu menaikkan tingkat kehidupan rakyat gitu. Jadi gelar nama belakangnya proletariati itu saya nggak ngerti gitu. Ya, jadi seperti itulah yang saya jawab kepada teman-teman. Ya kan, sedikit kita mengulik. Ya, siapa tahu ada dugaan dia dekat dengan Bu Mega sehingga bagaimana gitu ya. Enggak seperti itu rupanya. Jadi 2009 sampai 2014 itu dia pernah jadi ketua Komisi 9 yang mana sampai dilarang memimpin sidang. Kenapa? Karena dituduh menghilangkan pasal tembakau sebagai golongan zat adiktif. Nggak ngerti saya tujuannya kemana. Nah, terus dia dicalonkan jadi Menteri Kesehatan tapi ditolak ID, Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa? Karena diduga mengintervensi ya bisnis gitu. Ya kan, bisnis. Sedangkan dia teriak-teriak dengan rakyat jangan berbisnis. Oh ya bener ya. Dia tidak berbisnis dengan rakyat tapi berbisnis dengan rumah sakit. Ya, gitu mungkin ya. Jadi mungkin kalau misalnya sampai video ini dilihat teman-teman PDIP, DPP, seharusnya diberikan sanksi ya, diberikan sanksi keras. Ya. Karena kalau dia pejuang rakyat nggak jelas arah juangnya, nggak jelas nilai juangnya, nggak terarah terukur gitu. Targetnya pun nggak jelas. Saya menduga itu kepentingan pribadi. Ya, padahal ya umurnya juga sudah cukup tua lah. Jadi seharusnya dia lebih bijak, lebih memikirkan keutuhan bangsa dan negara, yang mana mendukung kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Harusnya begitu. Ya. Jadi mungkin saya sampai nggak bisa berkata-kata gitu. Kok bisa politikus senior dia menduduki jabatan-jabatan penting di DPR RI kok kualitas ngomongnya itu ya jadi memalukan gitu. Ya itu menurut saya. Oke. Sampai jumpa lain hari. Salam Pancasila. Merdeka. Mari merdeka.